Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Rabbil Arshil Azim, Rabbis Samawati wal Ard, wa Rabbil Arshil Karim, yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu di subuh hari Ahad setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, baik ikhwan maupun akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan-amalan kita di pagi hari ini diterima olehnya, menjadi pemberat mizan hasanat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis kita kali ini majlis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dilimpahi olehnya keberkahan, karena ini salah satu ikhtiar kita dalam menggapai ridha Allah dan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita di akhirat nanti, yaitu dukhulul jannah, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian setelah syukur kita dan haturan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, tentu kita juga bersyukur kepada teman-teman pelaksana atau DKM dan panitia yang telah mengundang dan husnudzan kepada ana untuk mengisi kajian di Ahad pagi ini. Jazakumullah khairul jaza, di tema yaitu talibul ilm wal isya'ah, yaitu penuntut ilmu dan isya'ah. Isya'ah itu desas-desus. Ilmu ini membutuhkan manajemen, ya, sebagaimana ekonomi membutuhkan manajemen, maka ilmu itu lebih dibutuhkan lagi untuknya manajemen. Manajemen baik dari segi qalbu, sikap, dan bahkan dari segi zat ilmu itu sendiri perlu dimanage dengan memahami klasifikasi ilmu, ya. Begitu pula tentu yang tadi kita sebutkan, yaitu qalbu seseorang, qalbu penuntut ilmu itu perlu dimanage dalam bersikap dan dalam menuntut ilmu. Dan di antara hal yang tentu sangat-sangat vital untuk dibahas di kekinian hari, di masa-masa tahun-tahun 2020 kemari dan seterusnya, saat media sosial itu menjadi suatu keniscayaan pada setiap tangan dari manusia modern sekarang, yaitu diingatkan perihal isya'ah, yaitu desas-desus, dan bagaimana talibul ilm, penuntut ilmu, memiliki manhaj dan tata cara beragama dalam menuntut ilmunya, dan juga dalam menghadapi desas-desus yang bukan hanya masalah politik, kalau itu secara masif untuk semua dari orang, namun lebih spesifik yaitu ke dakwah sunnah atau para penuntut, di kalangan para penuntut ilmu, ya, karena tidak lepas berita-berita tentang fulan, tentang fulanah yang secara miring berita itu tersebar misalnya, atau tentang ustadz fulan itu tersebar. Ya, mana itu bukan masalah ilmiah, bukan masalah keagama, bukan masalah untuk menjadi perbincangan masyarakat, melainkan itu masalah individual, masalah yang sifatnya privasi untuk dirinya saja. Maka bagaimana kita sebagai penuntut ilmu, ya, memelihara diri dan menjaganya dari keterjerumusan akan memakan bangkai saudaranya sendiri, atau keterjerumusan menuju ke ancaman Allah Azza wa Jalla
di kubur nanti, alam barzakh, dan lebih-lebih mengerikan lagi di akhirat nanti. Maka ada kitab yaitu Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallah, salah satu ulama di negeri Saudi, yang mana ini menjadi salah satu kitab rujukan kontemporer yang sangat memasyarakat di kalangan penuntut ilmu masa kini, terutama di dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ya, yang mana kitab ini adalah kitab manhaj. Jangan selama ini itu kita mengenal manhaj itu hanya masalah yaitu taat pada ulil amri. Betul, itu masalah manhaj. Bertaamul atau menghadapi ahlul bid'ah, betul, itu masalah manhaj. Tetapi banyak sekali masalah-masalah manhaj ilmi, manhaj keilmuan yang perlu kita pelajari. Yaitu bagaimana kita memelihara diri kita dengan ilmu, bagaimana kita menjadi seorang penuntut ilmu sejati yang sebenarnya. Masalah berkaitan dengan penuntut ilmu dan qiyamul lail, itu juga masalah manhaj sebenarnya. Karena manhaj yang penuntut ilmu itu qiyamul lail, itu bangun malam, salat tahajud 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat dan seterusnya. Dan juga masalah penuntut ilmu dengan kitab, penuntut ilmu dengan membaca kitab, penuntut ilmu dengan meminjam kitab, penuntut ilmu dengan mengutip perkataan ulama, itu semua tuh memiliki manhaj. Ya. Jadi semua ini dipelajari. Ada bidang tersendiri. Bahkan misal di Masjid Baitur Rahman, apa masjid ini? Baitur Rahman. Misal di Masjid Baitur Rahman memiliki beragam kajian. Akidah ada, alhamdulillah. Fiqih ada, tafsir, hadis, kemudian tazkiyatun nufus, itu semua ada. Perlu pula jemaah atau penuntut ilmu yang berkisar di kajian-kajian ini untuk mendapatkan siraman ilmu dalam masalah-masalah manhaj menuntut ilmu. Karena betapa mungkinnya seseorang atau banyak dari penuntut ilmu, dia banyak mencari ilmu dan seperti lebah bertebaran kemana-mana ke majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan saripati ilmu yang bermanfaat. Namun dia hanya sebagai kolektor, mereka hanya sebagai kolektor. Atau justru ilmu mengeraskan kalbunya, atau justru ilmu membuatnya ujub, atau justru ilmunya berantakan walaupun setiap hari menuntut ilmu. Mungkin setiap hari menuntut ilmu, setiap hari ke majelis ilmu, setiap hari dengerin faedah-faedah ilmu di radio atau di YouTube, tetapi berantakan ilmunya sehingga dia sendiri bingung, mutahayyir dan heran. Kenapa saya udah lama menuntut ilmu, jenggot saya sudah semakin memanjang, tapi kok saya ditanya ini itu masih aja nggak tahu. Karena apa? Karena manhajnya nggak benar dalam menuntut ilmu. Tata cara menuntut ilmunya nggak benar. Mungkin tidak berkah atau kurang berkah, atau sebenarnya berkah, hanya dia yang memang tidak bisa mengklasifikasikan ilmu itu apa saja. Dalam tasawurat zihniyahnya, yaitu gambaran benaknya itu, dia tidak bisa membedakan yang mana yang fiqih, mana yang tafsir. Ya, yang mana yang fiqih taharah, mana yang fiqih salat. Ya, apakah masalah penyembelihan itu masuk ke dalam fiqih atau akidah, itu bahkan nggak bisa paham itu. Ya. Dan apa itu usul atau itu furu', cabang atau asas itu apa? Mana yang masuk ke dalam usul akidah, mana yang masuk dalam furu' akidah, yaitu asas akidah, mana yang masuk dalam cabang-cabang akidah. Dan bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan dari nama-nama ini. Itu semua ada, ya. Maka penataan fikiran dan mind mapping dalam masalah menuntut ilmu itu bagian dari manhaj menuntut ilmu. Yang ketika seseorang dia konslet dalam masalah ini atau dia berantakan dalam masalah ini, itu banyak sekali hal-hal dan kaidah-kaidah yang terbengkalai. Pernah dia pelajari tapi hilang begitu saja karena apa? Tidak ditaruh pada laci yang benar. Maka sekarang kita masalah talibul ilmu wal isya'ah. Penuntut ilmu dan desas-desus. Dikatakan di sini oleh penulis, dan ana akan meringkas beberapa kalimat saja. Mimma ammat bihil balwa mas'alatul isya'ah. Di antara hal yang sudah merambah kemana-mana adalah masalah desas-desus, isya'ah.
Ya, wahia afatun azimah, dan isya'ah, desas-desus adalah aib yang besar. Mungkin bukan kontennya, tapi keberadaan desas-desus itu sudah merupakan aib tersendiri. Maka kalau di kalangan penuntut ilmu lebih banyak desas-desusnya dibandingkan ilmunya, maka ini musibah yang besar bagi orang-orang ini. Ya. Artinya gini, kalau misalnya di kalangan ikhwan, ya, ikhwan Baitur Rahim atau Baitur Rahim ya, bukan Baitur Rahman ya, di tempat lain berarti ya, bukan antum ya. Di daerah Cakung tapi bagian sononya misalnya. Kemudian berkumpul, dan kalau ngumpul tuh mesti yang dibicarakan misal tentang fulan, tentang ustadz fulan, tentang fulanah, tentang janda fulan, janda fulanah, dan seterusnya. Isya'ah, desas-desus, itu dibicarakan. Enggak ada bicara tentang apa. Antum tahu nggak hukum ini? Hukum ini apa ya? Menurut antum akidah bagian ini tuh susah nggak sih belajarnya? Enggak ngomong kayak gitu gitu. Ternyata ngomongnya tentang person tertentu yang sebenarnya antum dapat info tentangnya tidak berfaedah buat antum, bahkan bermudarat untuk kalbu antum, dan antum tidak tahu tentang hal itu lebih selamat buat kalbu antum. Tapi ini malah justru berbicara tentang itu. Ya. Maka isya'ah seperti ini semakin dirawat, itu semakin menjadi musibah. Ya. Anda teringat perkataan Syekh Mas'ud Al-Muhammadi, salah satu syekh yang rutin mengajar kajian di Masjid Nabawi kekinian. Beliau menghikayatkan tentang salah satu kisah kecil hidupnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini salah satu ulama kibar di tanah Saudi ketika itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mempunyai tafsir Taisirul Karim Al-Mannan, karya beliau, ya, tafsir As-Sa'di disebutnya. Dan beberapa kitab seperti Manhajus Salikin, dan banyak sekali kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat. Dihikayatkan ini seorang alim ini Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau kadang berkumpul dengan beberapa tulabnya, beberapa ikhwan gitu berkumpul. Beliau seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz lah gitu-gitu. Maka ketika berkumpul, kalau murid-muridnya itu lagi ngobrolin hal yang tidak penting, beliau langsung bilang, "Ya ikhwan, is'alni." Tanyalah pada saya an ilm. Tanyalah pada saya suatu ilmu, supaya kalian itu enggak ngomongin hal-hal yang enggak jelas kayak gini. Tapi ketika para tulabnya di sekitarnya dia sedang ngomongin ilmu, beliau bilang, "La tas'aluni." Jangan kalian nanya saya. Saya enggak mau berfatwa, saya takut berfatwa. Gitu maksudnya, paham guys? Dan misal saja. Dan anda bukan semakom dengan beliau, bukan jauh ya. Beliau seorang allamah yang sangat punya banyak ilmunya. Misal, anda berkumpul sama antum. Antum ngobrolin, yang satu ngobrolin portal perumahan, yang satu ngobrolin polisi tidur, yang satu ngobrolin polisinya beneran, yang satu ngobrolin. Anda bilang, "Ya ikhwan, antum is'aluni." Ya, is'aluni. Ya, tanya kepada saya tentang ilmu apa kayak itu, fikih atau akidah, tanya. Anda nggak mau antum tuh ngomong gitu bareng ngobrol sesuatu yang sebenarnya nggak mencerminkan jenggot antum. Ya. Tapi ketika misal antum berkumpul semana, ya, kemudian antum yang satu ngobrolin, kita ngobrolin tentang salat istikharah yuk gitu misalnya. Masya Allah. Yang satu setelah ngobrol salat istikharah, yang satu ngobrolin kita ngobrolin tentang masalah hukum haji furoda, itu boleh atau enggak, misal saja. Terus selesai masalah itu, kita ngobrol tentang misal masalah lain, yaitu akidah Syiah Imamiyah itu ada kaitannya enggak dengan Mu'tazilah, misalnya gitu, Masya Allah, ada enggak di antara ikhwan ngobrol dengan ustadznya tema-temanya kayak gini? Ya, sob, ada enggak di sini? Ada enggak? Karena antum diam menunjukkan tidak ada. Enggak? Ya ini emang kalau ada ya Masya Allah. Tapi kalau antum ngomong gini bisa bareng anak, maka anak katakan, "Ya akhi, antum Masya Allah kalamnya. Ya, anak tolong jangan tanya anak gak mau berfatwa apa-apa, anak pengen dengar aja.
Artinya Syekh As-Sa'di rahimahullah dia hati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Kalau enggak dibutuhkan, beliau enggak minta ditanya. Tapi ketika orang-orang mulai ngobrolin hal-hal yang enggak penting, ya apalagi bermadarat buat hidup mereka, buat akhirat mereka, udahlah mendingan kita ngobrolin ilmu dah. Tanya sama saya sesuatu. Ya begitu. Ya, dan ketika Anda mendengar faedah ini, Masya Allah, ini bagus banget faedah ini. Dan kemudian terefleksikan kemudian di salah satu majelis, bukan majelis ilmu seperti ini, bukan, melainkan kita lagi ngobrol ketika itu Anda di masjid dekat rumah, dan ba'da maghrib tiba-tiba hujan. Maghrib itu hujan deras, ya hujan deras, dan Anda diam. Kemudian ada 4 ikhwan ngelilingin Anda gitu, maksudnya bukan ngelilingin tapi emang dekat sama Anda dan menghadap gitu. Ya ini ngobrolin apa, Anda diam. Kemudian Anda teringat dengan kisah Syekh As-Sa'di tadi. Pengen Anda ngomong ke mereka, ya akhi ikhwan, antum daripada ngomong gak jelas itu mendingan tanya Anda. Tapi Anda gak enak ngomong kayak gitu. Sok minta berfatwa gitu kayak. Tapi dalam hati Anda tuh Anda diam aja. Enggak nanggepin mereka ngomong apa, enggak nanggepin. Sampai akhirnya mungkin ini murid-murid juga, maksudnya ikhwan-ikhwan juga yang biasa ngaji sama Anda. Entah karena mungkin ngerasa enggak enak atau gimana, akhirnya satu agak mendekat dan kemudian bertanya tentang muamalat setelah itu. Maka di situ Anda bersyukur, ya ternyata diamnya Anda itu isyarat, mungkin ngeliat dari mata Anda mungkin melotot pengen tolong tanya Anda dong. Masa Anda harus ngomongin ke antum tolong tanya Anda? Ya ngerti dikit lah kita. Ya. Tapi Anda diam. Yang biasanya Anda nanggepin, kita ngobrol tentang itu di masjid soalnya. Maka dengan diamnya Anda itu menjadi syarat mungkin buat mereka sehingga akhirnya bertanya, dan alhamdulillah pertanyaannya seputar faedah ilmiah, alhamdulillah. Dan memang omongannya sih bukan omongan ghibah, bukan mereka sebelumnya, tetapi omongan-omongan keduniaan yang sebenarnya itu tidak layak kalau misalnya di masjid, kecuali ada maslahat yang penting untuk masjid. Ya, jadi Isya'ah ini afatun azimah, yaitu suatu ketercelaan tersendiri yang besar. Ya, wa mimma zada dararaha, dan di antara yang memperbesar, menambah keburukannya, annaha wujidat laha suqan ra'ijatan wa bid'atan nafiqatan. Di antara yang membuat Isya'ah, yaitu penyakit ini semakin besar bahayanya, adalah ditemukan pasarnya. Suqnya ditemukan, yaitu pasarnya ada. Dan bid'ahnya, barang dagangnya ada. Ya, dan barang dagangnya ada. Ini yang bikin tambah-tambah, mungkin mungkinan kalau kata orang Betawi. Yaitu pasarnya ada. Di mana? Kadang di grup-grup WhatsApp. Ya, di grup-grup WhatsApp. Grup panitia kajian bahkan. Grup bukan panitia kajian, grup dakwah atau grup ikhwan pengajian atau akhwat pengajian. Ini pasarnya nih. Dan kemudian bid'ahnya, yaitu silahnya, barang dagangannya itu ada. Yaitu materi ghibahnya. Ada. Entah ikhwan, entah akhwat. Bahkan di grup-grup dakwah. Bahkan di grup masjid, bahkan di grup DKM, bahkan di grup panitia, bahkan di grup ustadz sekalipun. Itu bisa terjadi. Tentang fulan, tentang fulana, subhanallah. Apa sudah habis pembahasan ilmu sehingga kita harus membahas bangkai orang? Dan ini mimma tazidu bihi ad-darar. Ya, di antara hal yang membuat mara bahaya ini makin banyak. Wa akhtar min hadza anna an-naqilin wal mutalaffiqina laha la yaktarithuna wa la yuqaddiruna al-athar an-natijata an bath al-isya'ah. Dan yang lebih bahaya sebenarnya adalah orang-orang yang menukil berita-berita miring. Itu mereka itu tidak memikirkan dan mempertimbangkan efek yang akan terlahir dari bath al-isya'ah, dari menyebarkan desas-desus. Enggak melihat efek itu. Ya. Syuf, antum kalau bermasalah sama orang, cukuplah masalah antum sama dia. Jangan antum pancing orang lain dan bawa sekolam orang untuk bersama antum melawan orang itu.
Kalau antum ada masalah pribadi sama seseorang, atau sama seorang ustadz, atau seorang ustadz sama seorang talibul ilm, atau seorang ustadz sama DKM, atau DKM sama ustadz, maka selesaikan. Atau kamu bertengkar, kalian aja bertengkar sendiri. Tidak usah menggelobangkan hati-hati orang segrup untuk mengikuti apa yang antum mau. Untuk melawan fulan atau melawan ustadz fulan dan seterusnya. Jangan. Kasihan hati-hati orang. Karena sebagian dari orang sudah tersulitkan dengan ekonomi yang menghimpit, kemudian dengan istri yang bawel, kemudian ditambah dengan isya'ah dan desas-desus, sehingga kadang cari pengalihan. Udah, saya nggak mau mikirin duit, saya nggak mau mikirin ini, saya mikirin ini aja. Ada yang seperti itu. Yang sebagian dari orang itu menganggap bahwasanya ghibah itu adalah taman-taman surga baginya, yang membuat lupa akan masalah. Karena ghibah itu kan ngomongin masalah siapa? Masalah orang. Betapa banyak kita ngomongin masalah orang sambil lupa dengan masalah sendiri. Ngomongin aib orang sambil lupa memperbaiki aib sendiri. Ini khotornya, inilah keburukannya. Kalau kita tuangkan desas-desus ini ke grup WhatsApp misalnya, atau ke majelis ilmu bahkan, kemudian yang orang-orang akan lupa dengan masalah pribadi mereka, dan mereka mempermasalahkan privasi orang lain. Subhanallah. Kadang-kadang hal ini juga disebabkan tingkat emosional dari penukil berita, tingkat emosional yang tidak baik. Dia ada masalah sama orang, kemudian dia sebarkan aib orang yang dia bermasalah dengannya, untuk menjatuhkannya belaka. Ya, kalau tidak Allah jaga itu nama orang itu, maka ya sudah, dosa-dosa itu tersebar di mana-mana. Bangkai-bangkai dimakan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Maka nanti akan ada nasihat kepada penukil-penukil berita-berita ini. Ya, bahkan tadi malam hampir Anda juga pengen menegur, ada Anda masuk ke dalam salah satu grup panitia kajian sunnah di daerah Jakarta Barat yang masalah ya menukil berita ini, berita itu memang tidak ada kaitan dengan dakwah. Tetapi mudahnya kita menukil berita-berita negatif. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, terus video-video tentang kecelakaan ini itu disebar. Alasan awalnya mungkin supaya kita lebih hati-hati, gitu loh. Sejauh apa kita nggak hati-hati sekarang? Ini kadang-kadang begini. Ya. Ada video tabrakan sampai kelihatan darah-darah. Ada yang ngingatin, tolong jangan share ini di grup, nggak semua orang suka dengan, nggak apa-apa akhi, ini karena untuk lebih hati-hati. Siapa di antara kita yang nggak pernah hati-hati di jalanan? Apa tidak cukup dengan pengalaman lampau dan kita tahu jalan itu ramai dan seterusnya? Ya. Dan hal-hal lain. Kadang-kadang beberapa dai yang sebenarnya memang bermanhaj salaf, insyaallah, namun punya masalah pribadi. Ya itu nggak usah ditampakkan di publik, nggak usah diketahui siapapun, cukup dirinya atau mungkin keluarganya atau mungkin orang yang bermasalah dengannya, cukup udah itu contoh. Namun kemudian disebut, akhin, antum kenapa share ini di grup? Udah gitu ini bukan ustadz yang kita undang kajian, nggak apa, kenapa antum share ini? Nggak apa-apa akhi, untuk hati-hati saja. Antumlah yang harus hati-hati. Antumlah yang harus hati-hati. Ya. Apa urusannya kita dengan dai-dai ini? Maksudnya nama ini ya, itu dia nggak ada urusan sama kita. Dia nggak tahu aib kita. Apa kita perlu tahu aib dia? Kita nggak ngundang beliau. Apapun kita perlu tahu aib beliau. Nggak apa-apa, untuk hati-hati saja. Antumlah, kitalah yang harus hati-hati. Kitalah yang harus hati-hati sejatinya. Orang ini, dai ini atau nama ini tidak mengetahui kalau kita tahu aibnya. Sementara dia tidak ridha dengan kita mengetahui aibnya. Kalau misalnya kita, kata Nabi SAW, nguping aja, menguping pembicaraan orang, atau melihat ke chattingan orang, yang mana orang-orang yang chattingan itu atau yang berbicara itu tidak ridho untuk didengar, maka siap-siap nanti akan diazab telinga ya di neraka nanti. Itu dapat azab, itu dosa besar termasuk, yaitu nguping tanpa seizin orang. Kalau orang itu nggak ridho dikupingin, maka ini bisa. Nah ini gimana dengan orang yang sebenarnya Allah Ta'ala tutup aibnya, dan orang itu berusaha menutup aib pribadinya, kemudian malah justru sengaja untuk disebarkan.
Dan yang tidak kalah buruknya adalah sengaja untuk kepo tentangnya. Antum untuk apa? Untuk apa? Orang ini enggak mensyiarkan kepada antum dan antum malah justru mencarinya dan bahkan kemudian mensyiarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Suatu ketika Syekh Sa'ad Asy-Syafri pernah ke Indonesia dulu, udah berapa, mungkin 10 tahun lebih ya. Itu Syekh Sa'ad Asy-Syafri sekarang jadi menteri beliau. Itu beliau di Indonesia kalau nggak salah. Ya, diceritakan oleh beberapa asatidzah ya, bahwasanya beliau itu naik mobil bersama beberapa ikhwan untuk ke suatu daerah, entah ke Lombok atau kemana, anda lupa. Pokoknya di dalam mobil ada ikhwan yang bilang, ikhwan ini ya tentu yang ikhwan yang mengurusi beliau di Indonesia rata-rata ya asatidzah gitu loh. Ikhwan asatidzah. Karena kalau ikhwan bukan asatidzah, ikhwan biasa takutnya nggak bisa bahasa Arab, ntar pakai bahasa nggak benar lagi, ya kan nggak nyambung satu sama lain. Maka kemudian ikhwan ini, ustadz ini bilang ke Syekh, ya Syekh Sa'ad, fulan, ana dengar fulan atau ana dengar fulan itu bicara tentang engkau ya Syekh, bicarakan bahwa engkau begini dijelek-jelekin gitu maksud. Ya Syekh gimana Ustaz? Ya Syekh gimana? Beliau ini benci sama engkau. Beliau ini bilang begini tentang engkau. Ya. Maka apa kata beliau? Ya akhi, beliau orang-orang itu telah melesatkan anak panah, namun enggak kena sama saya. Tapi kenapa engkau malah memungutnya kemudian menancapkannya ke saya? Faham enggak? Gitu. Ya. Orang-orang ini pengen menyasarkan, melesatkan anak panahnya yang tajam itu ke diri saya, dan Allah jaga gitu loh, nggak kena, bahkan nggak tahu dia, saya nggak tahu bahkan lagi dipanah sama orang. Tapi kamu kan murid saya, kok malah kamu ambil terus kamu tancepin di saya, ini murid macam apa gitu, ya. Ya begitu. Misal juga dengan antum, misalnya dengan antum punya ustaz, punya guru, masya Allah. Ada kabar-kabar sesuatu tentang guru antum dan dia nggak tahu, beliau nggak tahu. Antum nggak usah datangin, Ustaz, afwan Ustaz, ana dengar kabar antum kayak gini Ustaz ya. Mana sih kamu ini? Orang-orang itu pengen ngejatuhin saya, pengen nyelengkat, nggak dapat. Ini kamu malah yang selengkat saya. Ini murid macam apa? Murid budiman apa budikin atau apa nih? Kok malah justru kayak gini? Jadi nggak usah, udah, kelas. Ada isyaah tutup. Bukan malah kemudian disebarkan, atau mungkin masa saya pengen tabayun. Antum ngapain tabayun? Apa untuk apa? Seberapa emang itu, seberapa rating untuk benarnya itu seberapa sehingga antum harus tabayun, harus nanya apa kepentingan antum? Yang kadang-kadang tabayun itu malah memperkeruh suasana. Yang lebih tepat adalah tutup semua itu. Kalau misalnya itu terjadi misal di grup WhatsApp, di grup panitia kajian, di grup antar ikhwan atau akhwat, stop. Jangan bicara seperti ini lagi dan hapus semua masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai semuanya membaca walaupun hal yang kecil tentang aib orang. Udah kelas, stop dah. Udah enggak usah. Diam aja, lebih selamat Allah. Ya begitu. Maka dikatakan wa syahidul qaul fi hadzal maqam an yakun li talibil ilm mauqifun mutamayyizun min tilkal isya'at. Hendaknya penuntut ilmu memiliki mauqif yang mutamayyiz, memiliki sikap yang berbeda, yang menonjol, yang beda dari terhadap desas-desus seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu kabar, naba itu kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Ya. Dan tabayyun di sini enggak harus antum langsung tanya ke orangnya, enggak harus. Jadi pertama, ini seru untuk orang beriman. In ja'akum fasik, jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik di sini imma fasik secara umum, yaitu orang yang tampak fasik, preman,
atau orang yang dikenal lisannya itu nggak benar ya. Atau fasik dalam makna khusus, yaitu orang yang tidak peduli tentang desas-desus. Maksudnya orang yang tidak peduli tentang validasi kabar. Jadi apa yang dia dengar itu yang dibicarakan. Ini fasik. Ya, ini fasik dari segi penyampaian kabar. Ya, jadi siapapun di antara kita, walaupun kelihatan alim, walaupun salatnya masya Allah, tapi kalau kita membicarakan segala apa yang kita dengar, fasik. Fasik dari segi penyampaian kabar, karena nggak menetralisir, karena nggak memfilter kabar-kabar itu. Jadi udah kayak nggak ada rem, nggak ada filter, langsung ya masuk dikeluarin, masuk keluar, subhanallah. Maka ini fasik, kefasikan ini. Jika datang seorang fasik entah dari segi memang dia orang fasik, orang yang fajir, atau fasik dari segi dia itu kalau ngomong itu apa adanya, yang apa di hatinya semua diomongin, yang apa didengar semua diomongin, fasik. Maka fatabayyanu, maka validasikan kabar itu. Dan validasi kabar tidak harus selalu nanya ke korban. Enggak harus selalu gitu. Kadang bisa, ada desas, ente tahu dari mana kabar ini? Kok bisa tahu ente? Ana tahu dari fulan, sanadnya dari fulan bersambung, ya gitu. Ana thiqah kok, insyaallah ana thiqah. Fulan juga thiqah dari thiqah. Insyaallah ini bukan maudhu', bukan dhaif. Ini sanad sahih gitu. Antum ini coba Anda tanya ke fulan. Pak fulan, antum dapat kabar dari mana? Kok bisa kayak gitu, antum kok nyebar kayak gitu? Afwan, Anda tahu dari ini. Bahkan validasi itu pun sebenarnya itu untuk mengetahui ini benar atau enggak. Ya udah selesai. Kalau itu nggak ada kaitannya dengan umat, kemudian ya antum pun nggak perlu juga tahu lebih detail, udah nasihatin aja, udah nggak usah nyebar-nyebar seperti ini. Hatta ini benar, nggak usah nyebar-nyebar seperti ini. Karena madaratnya bisa lebih besar. Stop aja udah sampai sini. Dan wasiatkan ke orang-orang, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan merugikan akhirat kalian. Ya, kalau ini memang hal yang sifatnya privasi pada aib seseorang, baik itu orang biasa maupun tokoh, apalagi tokoh, ini madaratnya lebih besar. Ya. Taib, antusibu qauman bijahalah, karena itu bisa menyebabkan yaitu chaos atau hal-hal yang sebenarnya itu suatu seperti apa ya, kemarakan yang berefek negatif pada masyarakat. Fatusbihu ala ma fa'altum bihi nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kalian bisa menyesal dengan apa yang kalian lakukan dari menyebarkan hal-hal itu. Entah dunia dan juga belum lagi akhirat. Ya, maka bersabar dengan menahan diri dari menyebarkan aib orang itu suatu ibadah tersendiri. Yang mana seseorang tidak akan menyesal dengan bersabar akan hal ini. Dan rata-rata menyesal kalau nggak bisa bersabar. Maka bersabar dengan menahan apa yang antum tahu dari aib orang, menahan dari kabar, mengkabarkan itu, wallahi itu lebih menenangkan hati. Ya, lebih menenangkan hati. Tapi ada sebagian orang yang punya penyakit, dia nggak bisa menampung aib orang atau kabar tentang aib orang, nggak bisa dia tahan. Yang mana kalau dia tahu aib orang itu langsung nyari siapa kira-kira mau diceritain. Nggak bisa, gue kayak gini sendiri nggak bisa, gue tahu sendiri nggak bisa. Harus orang yang tahu. Itu biasanya di kalangan ummahat, tapi bukan ummahat jemaah Baitur Rahman di daerah Mesir sana, di daerah Mesir. Ya, bukan di sini. Ya, di sini masya Allah, ummahatnya masya Allah. Ada kabar, ada desas-desus. Ukhti ittaqillah, langsung di sini ummahat sini solehah, beda. Sebenarnya itu sindiran ya, bukan beneran, itu sindiran sebenarnya ya. Ya, jadi ada beberapa orang itu nggak bisa menampung aib orang lain sendiri, kabar tentang itu nggak bisa ditampung sendiri, harus orang lain tahu. Gatal jarinya, ya, atau gatal lisannya. Pokoknya nanti kalau misalnya saya sholat zuhur, saya pengen ketemu akhfulan, pengen ngobrol Akhfulannya juga menyambut, gayung bersambut. Ada apa akhi? Ada kabar akhi.
Ada apa nih? Kayaknya seru nih. Kayak biasa, akhi. Antum tahu nggak fulan itu? Ustaz fulan tahu nggak? Nggak tahu sih. Ya udah kasih tahu nih yang YouTube-nya kayak gini nih. Ternyata dia, wah udah tuh sampai melotot-melotot. Seru banget. Datang fulan yang lain, yang jenggotnya juga sama modelnya. Ada apa nih? Kayak seru banget nih. Jangan di masjid yuk, jangan di masjid, nggak enak. Di luar di teras, teras kan juga masjid. Oh ya jangan ya. Kenapa emang nggak boleh masjid? Kan kita nggak apa-apa, nggak boleh. Gini, binatang aja yang disembelih darahnya itu nggak boleh di masjid. Jangan sembelih di teras masjid. Kita ini sedang makan, bukan sedang nyembelih. Nyembelih masih kita sedang makan dagingnya loh. Masa di masjid? Ini orang sadar bahwa dia sedang ghibah. Sadar dia sedang makan bangkai saudaranya sendiri, makanya nggak di masjid. Di mana? Enaknya di mana ya? Di mana? Bingung juga. Kan paling enak, udah nggak usah ngomongin ini, udah legowo kan enak. Subhanallah. Ada beberapa orang nggak bisa tahan untuk melupakan ini. Padahal yang sahih adalah kita itu kadang menyesal kalau mengetahui aib orang lain. Ya Allah, kenapa saya tahu ini? Ya, seandainya saya nggak tahu aib dia, saya akan tetap bermuamalah baik dengan dia. Tapi gara-gara tahu ini nih, ini yang ngasih tahu nih bikin kesel nih. Antum sih ngasih tahu tentang aib beliau. Jadinya anak kalau ketemu beliau, muka anak beda sendiri. Padahal beliau nggak ada apa-apa mana. Ini gara-gara antum ngasih tahu ini, jadi hubungan anak dengan dia retak. Ya, makanya sebagian dari ulama, ya ketika dikatakan kepada ulama ini, ya Syekh, fulan membencimu, fulan telah berkata tentangmu begini begitu. Ya, maka kemudian kata Syekh, atau fulan memiliki aib begini begitu. Maka Syekh ini marah kepada orang ini. Engkau telah merusak hubunganku dengannya. Ya, maka yang seperti ini sebenarnya apa? Seperti syaitan. Seperti syaitan yang membuat rusak hubungan antara orang. Ini untuk aib-aib pribadi, ikhwan. Aib-aib pribadi, bukan masalah yang berkaitan dengan pergeseran manhaj seorang dai atau itu lain hal. Kalau seorang dai menzahirkan akan ketergelinciran dirinya, itu lain hal. Bahkan itu merupakan maslahat umat untuk mengetahui akan ketergelinciran ilmunya. Adapun ketergelinciran pribadinya yang memang dia tidak menzahirkan itu, maka khalas itu untuk dirinya saja. Dia tidak pernah menzahirkan itu di majelis. Dia tidak pernah menzahirkan itu di antar grup orang-orang, enggak. Itu udah untuk pribadinya. Maka enggak boleh disiarkan. Itu biar Allah Ta'ala yang atur untuk dirinya. Adapun kalau kaitannya dengan maslahat keilmuan umat dan amalan umat, maka ini baru. Atau misalnya orang ini penjemput donasi, namun dia memang berkali-kali melakukan korupsi donasi, maka yang seperti ini bisa untuk kita hati-hati donasi sama fulan. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan umat. Bukan masalah pribadi lagi ini. Karena karena amanah umat disalahgunakan. Taib. Kembali ke yang tadi, ikhwas sekalian. Fakam qad asabatil isya'ah bari'an bituhmatin waluwithat sum'atuhu. Betapa banyaknya isya'ah, desas-desus. Ya. Orang yang terkena desas-desus itu sebenarnya bari bituhmah, yaitu sebenarnya lepas dari tuduhan. Dia enggak kayak gitu. Namun sum'ah ini bisa diartikan kewibawaannya itu telah terhancurkan, atau bisa juga pendengaran orang-orang itu telah rusak dengan atas nama dia. Ya, itu banyak. Maka hati-hati, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah pada diri seseorang berdusta, dia suka berdusta kalau misalnya dia menceritakan segala yang dia dengar. Karena tidak semua yang antum dengar itu sahih. Pun kalaupun sahih, itu enggak semua yang sahih yang antum dengar itu pantas untuk langsung dijabarkan ke orang lain. Ya. Kemudian dikatakan
oleh penulis rahimahullah hafizahullah taala, ada beberapa hal yang harus kita ingatkan pada orang yang menukil desas-desus. Kalau kita punya teman yang entah di grup WhatsApp, entah di dunia nyata, itu suka menukil desas-desus, maka pertama yang harus kita nasihati pada dia, pertama, bitaqwallahi ta'ala wa muraqabatihi fi kulli ma yaqulu aw yaf'al. Yaitu ingatkan agar bertakwa pada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ya, bertakwa pada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi hati-hati, ya, kita ketemu teman yang mana teman ini menukil hal-hal rahasia pribadi seseorang atau orang lain, itu bilang, takut kamu sama Allah. Apa dia mengizinkan kamu untuk membeberkan rahasianya? Kita didengar loh oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingatkan setiap kalimatnya itu akan dihisab. Ingatkan setiap kalimatnya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, wa an yudzakkirahu aidan bi annahu muhasabun an kulli kalimatin yaquluha. Ingatkan padanya bahwasanya setiap kalimatnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kata Allah Azza wa Jalla, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Setiap dari kalian itu ada hafiznya, ada pencatat amal, yaitu malaikat. Mereka kiram, mulia dan katibin. Mereka selalu mencatat amal kita. Maka lafal-lafal itu dicatat, dari yang baik ataupun yang buruk, yang mengandung pahala atau yang menjerumuskan ke dosa, itu semua dicatat. Ya. Bahkan suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah ketika lagi sakit, kemudian beliau melakukan suara anin. Anin itu suara apa? Kayak gitu. Kayak anin, yaitu ketika nyeri atau apa itu kan kadang kita aduh gitu. Maka ada sahabatnya kemudian mengingatkan, ya Syekh, ya Imam, suara tadi itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Subhanallah. Setelah itu Imam Ahmad, setelah diingatkan begitu, beliau kalau sakit, nyeri apapun, beliau enggak mengeluarkan suara erangan atau semisalnya. Namun jangan difahami bahwa saya harus kayak gini, enggak. Begini, masalah anin, masalah erangan dalam sakit, karena sakit itu ada berapa macam. Kalau misalnya antum mengerang ketika sakit dalam rangka kesal, maka ini akan dihisab di hari akhir dan ini akan berbuah, mungkin saja berbuah dosa. Itu kalau karena kesal. Kemudian kalau anin di sini maksudnya adalah antum bertawakal kepada selain Allah dan mengharapkan huluran manusia, maka ini juga dikhawatirkan akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Karena ada kayak gitu. Ada orang, aduh, itu karena pengen memperlihatkan ke orang-orang akan kefakiran dirinya dan juga supaya dibantu dan seterusnya oleh orang-orang. Maka ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi yang ketiga, suara erangan kalau dimaksudkan dengannya untuk meringankan rasa sakit, maka ini boleh. Tanpa ada sisi tawakal kepada makhluk, tanpa ada sisi mengeluhkan takdir, enggak. Tapi memang untuk meringankan. Kan kadang-kadang gitu. Itu. Ya. Ada beberapa orang itu kalau di hadapan orang lain, dia tuh mengeluarkan suara-suara itu. Aduh. Tapi kalau sendiri langsung main game online. Ini berarti kan apa? Berarti dia memang menampakkan ke orang lain saja. Tapi di kesendiriannya dia malah nggak ada tuh ngerang kayak gitu, nggak ada. Makanya seperti ini nih erangan yang tidak boleh. Tapi kalau memang maksudnya, kan kadang-kadang itu ekspresi, yang mana ekspresi tersebut itu dimaksudkan dengannya supaya rasa sakit ini menjadi lebih ringan. Iya. Faham kan yang titik ini? Kalau nggak paham bisa sekarang Anda cubit antum. Ya, kadang-kadang orang cubit, aduh. Itu kan untuk apa? Ekspresi, itu respons yang meringankan rasa gitu loh. Karena kalau antum dicubit terus antum diam, itu numpuk rasanya tuh. Numpuk rasanya. Harus ada yang dikeluarkan energi sesuatu supaya bisa teralihkan dari rasa sakit ini atau lebih ringan. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Taib. Kembali yang ke tadi, jadi setiap kalimat diminta pertanggungjawabannya. Ya. Taib. Kemudian di antara nasihat kita kepada orang yang menukil isya'at, desas-desus,
wa an yaj'ala qasdahu saliman la lautha fihi. Ini betul ya binaqli tilka isya'at. Di antara nasihatnya adalah jadikan tujuannya itu selamat, bukan lauth. Lauth itu polusi, bukan membuat polusi. Ayatnya ini kembali perhatikan niatmu ketika membicarakan ini. Apakah memang untuk niatan yang selamat sehingga di dunia akhirat kita selamat, atau murni karena pengen bikin polusi? Nah itu. Nah biasanya kalau sebabnya adalah dendam, itu bukan niatan yang selamat, tapi niatan bikin polusi supaya orang itu terjatuh. Kalau kita udah kesel sama orang, kemudian kita nemuin aib dia, kemudian kita sebar, itu rata-rata umumnya bukan untuk kemaslahatan, bukan untuk niatan yang selamat, tapi memang karena pengen bikin polusi hati untuk orang-orang supaya membenci orang itu yang kita lawan. Maka ini nggak benar niatannya. Ya, jadi penukil desasus tanya tuh orang itu, ya akhi antum posting ini, ya akhi antum share ini di grup, apakah niatan antum sudah baik atau memang ingin memperkeruh suasana? Coba, ya, begitu. Kemudian, ya diantaranya juga ingatkan akan tasabbut fi kulli ma yaqul, yaitu tasabbut validasi untuk segala yang dia sebarkan. Beneran gak nih? Antum dapat dari mana? Gitu. Itu nasihat juga itu kayak gitu. Antum dapat dari mana? Antum sudah tasabbut belum? Yaitu mencari tahu kabar ini valid atau enggak? Atau antum lihat sendiri enggak? Gitu. Ya. Begitu ya. Kemudian wa an yuhadz, yang berikutnya, nasihat berikutnya, an yuhadzirahu minat tazayyudi fil kalam. Ya, ingatkan dia agar tidak menambah-nambah dalam omongan. Ini tazayyud, ini nambah-nambah. Dan semakin banyak yang membicarakan, itu semakin banyak spekulasi yang bertambah. Dan dosanya semua akan kembali kepada penukil pertama. Hati-hati, penukil pertama itu yang subhanallah. Penukil pertama itu dosanya besar. Kalau misalnya tersebar, apapun tazayyudat, tambahan-tambahan yang tersebar itu penyebabnya dia. Kenapa membuka celah ini? Dialah pembukanya. Ya. Antum tahu Amr bin Luhai al-Khuzai? Orang yang pertama kali, dia dari Bani Khuza'ah, yang Bani Khuza'ah sebelum Bani Quraisy. Semua orang-orang Quraisy itu Bani Khuza'ah lah yang mereka yang memberikan yang mengurus Mekah, yang mengurus haji, yang mengurus Ka'bah. Ada Amr bin Luhai al-Khuzai yang Nabi SAW pernah bermimpi melihat Amr bin Luhai al-Khuzai sedang menyeret ususnya di neraka. Sebabnya apa? Sebabnya Amr bin Luhai al-Khuzai, dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala-berhala ke Ka'bah. Nah, dia ke tanah Mesir, bukan, ke tanah Syam di Jordania ketika itu, daerah Balqa. Di sana dia lihat orang-orang sana sedang menyembah berhala. Dan dia meyakini kan ini tanah-tanah Syam ini kan rata-rata tanahnya para nabi zaman Bani Israel terdahulu. Wah, ini pasti baik ini karena dia beristihsan, menganggap baik hal ini karena ini tanahnya para nabi. Ya. Maka kemudian diadopsilah pemikiran dan juga berhala itu ke Mekah, ke Ka'bah, ditaruh di Ka'bah. Dan karena Amr bin Luhai al-Khuzai ketika itu adalah pemimpin Mekah, Amir Mekah ketika itu, maka ditaruh. Orang-orang pun, wah ada yang baru nih, cara baru dalam peribadatan. Kemudian dialah yang mengadakan adalah wasilah, ham, dan seterusnya, yang itu unta-unta dan binatang-binatang ternak yang gak boleh diapa-apain karena persembahan untuk Allah. Ini kebid'ahan baru lagi. Nah, karena Mekah itu adalah role mode-nya kaum muslim, role mode-nya penganut agama Ibrahim ketika itu. Jadi orang dari Yaman haji ke Mekah, orang dari Syam ke Mekah, orang dari jazirah lain ke Mekah, orang dari Mesir ke Mekah. Karena tahu Mekah ini pusatnya keislaman ketika itu, Islam versi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Maka karena role mode-nya itu adalah Mekah,
Apa-apa yang trendy di Mekah itu diadopsi oleh lain-lainnya dari daerah-daerah. Akhirnya tersebarlah mulai paganisme dan penyembahan berhala, dimulai dari situ tersebar ke Jazirah Arab. Sebab itu satu orang, Amr bin Luhai al-Khuzai, dan semua penyembah berhala di kalangan Mekah, dari kalangan Arab itu semuanya dosanya tertimpa ke Amr bin Luhai, orang pertama. Maka penukil kabar pertama ya akan ghibah hanya sesuatu atau namimah adu domba, itu dia yang paling banyak dosanya. Ya, itu harus ditazayudat dan tambahan-tambahan omongan dan tambahan-tambahan spekulasi itu semua dosanya juga akan kembali ke penukil pertama. Auzubillah min dzalik. Maka harus diingatkan itu. Ya. Kemudian bisa juga di antara sikap kita ikhwan ketika di majlis-majlis seperti ini, atau bisa kita yaitu bubarkan majelis seperti ini. Antum berada di sini misalnya sama teman-teman udah mulai ngomongin tentang orang, ghibahin orang. Bubar, enggak ada udah. Sebagai nasihat antum bubar. Kita lanjut tapi ngomongin yang benar atau kita bubar. Kalau antum berani seperti itu, masya Allah. Ya, kalau antum berani seperti itu, masya Allah. Maka talibul ilm hendaknya penuntut ilmu hendaknya dia menjauhi hal-hal yang sifatnya membicarakan orang secara private, orang yang membicarakan privasi seseorang yang tidak ada maslahatnya untuk kaum muslimin. Ya, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan enggak, ikhwan? Ya, fadhal, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu loh. Beliau dulu. Ya, kita harus dahulukan yang offline daripada yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kalau ada intel atau orang mata-mata datang sholat atau datang pengajian, dia dapat pahala pengajian, pahala sholatnya, atau dapat dosa, atau memang dia ditugaskan untuk itu? Itu yang pertama. Yang kedua, gibah yang boleh, yang halal itu apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Oke. Intel. Di Warmindo itu banyak Intel. Indomie Telur ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada intelijen itu datang ke pengajian atau ke perkumpulan, begini, intelijen itu apakah salah atau tidak? Apa ilmu intelijen dan juga pekerjaan intelijen? Resiko bermasalah ada. Sama kayak pengacara, resiko bermasalah itu ada. Secara syar'i semua ada seperti itu. Tetapi kalau dilihat pada maslahat madaratnya, harus ada yang seperti ini. Pengacara harus ada. Kalau nggak ada pengacara, ya antum ketika berkasus repot. Kalau nggak ada intelijen sangat diperlukan untuk stabilitas negara dan daerah. Ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan ini pekerjaan salah atau benar, tergantung dengan tujuannya. Ya. Kadang malah justru wajib harus ada. Nah, kalau misalnya mata-mata memang istilah yang sangat negatif ya. Kita ini intel. Ya. Kalau memang dia atau intelijen ini menyembunyikan pekerjaannya karena memang itu amanah dari negara atau dari kepolisian atau dari mana, diutus untuk mencari tahu, menggali info, ya itu nggak masalah. Bahkan untuk dakwah sunnah ini nggak masalah. Bahkan kita sangat welcome siapapun itu, mau intelijen, mau apa, mau pengintai dari planet lain atau nggak apa-apa. Karena dakwah ini berkah insyaallah, apa adanya gitu loh. Dan kita nggak sembarangan dalam mengkafirkan orang. Kita menyerukan taat pada walil amri dalam hal yang ma'ruf. Insyaallah nggak bermasalah. Nah, sekarang yang ditanyakan Bapak, orang itu dapat pahala nggak? Gitu loh. Pertama, kalau dia hanya menunaikan tugas dan amanat yang dibebankan padanya oleh atasannya, dan itu memang gajinya dari situ, dan ini bukan suatu kemungkaran juga, maka nggak masalah. Karena tugas dia hanya melapor,
dengan apa adanya yang dilapor. Misalnya kajian Baitur Rahman, lapor lokasi ini jam sekian sampai jam sekian, pemateri ini, hadirin berapa, jumlahnya begini, yang jenggotnya terpanjang fulan namanya, ya, yang jenggotnya dicukur fulan, dan seterusnya, ummahat sekian jumlahnya. Lapor tidak ada masalah dengan materi kajian berkaitan dengan stabilitas negara. Misal saya nggak kayak gini juga bahasanya. Misal saja, ya udah nggak apa-apa. Ya, bahkan boleh dikatakan menginteli yang paling berpahala insya Allah menginteli dakwah sunnah. Kenapa? Karena dia dapat ilmu. Dan beneran beberapa dari teman-teman kita yang seperti ini akhirnya malah justru dapat hidayah. Yes. Selama yang dilaporkan sesuai dengan apa adanya dari dakwah ini, insya Allah aman. Yang dosa itu adalah yang dia tahu bahwasanya tujuan dari memata-mata ini untuk membubarkannya, untuk mencari aibnya, untuk mencari aib ustadznya atau jemaahnya, atau untuk memfitnah dakwah ini yang dosa. Kalau dia tahu itu dosa kalau dia lakukan ini. Apalagi kalau dia mengikuti apa yang diinginkan oleh atasannya untuk menghancurkan dakwah ini, itu dosa, bahkan besar dosanya. Ya. Kalau emang itu tugasnya, tapi tugasnya kan beda-beda. Ada yang cuman ngeliatin aja, ada yang cuman melapor ustadznya seperti apa, ada yang gitu. Enggak perlu jemaah gimana itu ustadznya, ada yang itu beda. Ya. Ini mungkin pura-pura tidur, tapi bisa jadi intel kita nggak tahu. Anak siapa ini? Anak antum? Anak yang mana nih? Bapaknya mana? Oh, Masya Allah. Iya. Kita bahagia kan dengan kajian-kajian itu kita bahagia. Alhamdulillah kita bisa terbuka gitu loh. Jadi nggak masalah dengan ini. Dan kita doakan semoga teman-teman yang mungkin melaksanakan tugasnya, silahkan antum melaksanakan tugas. Dan semoga harta antum berkah, penghasilan antum berkah. Alhamdulillah. Kecuali jika ada kecurangan, ya, baik kecurangan info atau kecurangan maksud, maka itu nggak berkah. Tapi kalau jalan kurus, jalankan tugas dan ikut kajian terus. Benar, kalau seorang apapun jabatannya, apapun kalau dia ikut kajian sunnah, insya Allah, yang mana asatidahnya rata-rata insya Allah, wallahu alam, insya Allah tidak ada intention untuk nyari jabatan kepemimpinan, nggak ada, murni ilmu. Itu dia akan mendapatkan, inilah baru saya dapat ketenangan. Itu berapa kayak gitu, ya. Sampai ada punya tetangga juga yang memang kerja di sini, dia masalah seperti ini, jenggotan. Ketika di bidang intelijen, alhamdulillah jenggotan, karena bisa bareng-bareng dengan beberapa ikhwan. Tapi kita tahu sama-sama ini intel, dan dia baik, masya Allah, dan dia sunnah, panitia kajian bahkan. Tapi baik, masya Allah. Tapi ketika instansinya kemudian mengalihkan ke pekerja lain, nggak boleh lagi pakai jenggot, qadarullah. Akhirnya cukur jenggotnya. Sampai anak dulu waktu nggak tahu kerja di mana, bilang, antum kenapa kok sekarang cukur jenggot? Anak kerja di sini nggak boleh pakai jenggot. Oh, nggak bisa. Anak bilang, antum keluar dari sana, nggak bisa karena beda. Iya, yang nanti anak yang dikeluarin nanti ini. Ya gitu. Ya seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang jadi dapat pahala nggak dapat Pak. Kalau dia niatan untuk menunaikan amanah, melapor apa adanya dengan jujur, dapat pahala. Dan juga dia salat berjamaah, dapat pahala. Dan dia ikut kajian, dapat pahala. Insya Allah. Kalau niatannya niatan apa adanya dia. Tapi kalau niatan dia untuk pengen ngancurin majelis, pengen menebar fitnah, pengen melapor hal-hal yang sebenarnya tidak benar, maka ini dia udah dapat dosa dia. Enggak diterima amalannya dari segi itu. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita enggak begitu insya Allah. Supaya Allah jaga dakwah ini, insya Allah Allah jaga. Yang kedua apa ya Pak Tri? Ghibah yang halal. Baik, ya, ghibah yang halal itu ada beberapa halat, ada beberapa keadaan. Yaitu karena tadzallum, karena merasa dizalimi. Merasa dizalimi, maka diperbolehkan orang yang terzalimi untuk memberitakan kezaliman orang yang menzaliminya ke penguasa, baik penguasa dari segi hakim
pengadilan atau penguasa wilayah seperti Pak RT, Pak RW. Boleh. Ya. Dengan kadarnya gitu loh. Kalau antum dizalimi tetangga, boleh antum ke Pak RW, Pak RT. Pak RT, saya dizalimi, saya ya. Kecuali kalau misalnya yang kedua, ghibah itu yang pertama ya. Yang kedua, ya ini orang itu terang-terangan dalam berbuat keburukan atau maksiat. Maka ini udah nggak ada ghibah lagi buat dia. Terang-terangan berbuat maksiat atau keburukan, maka ini khalas. Kita obrolin nggak apa-apa karena ini emang udah dikenal semua orang seperti itu. Nggak ada ghibah buat dia. Nggak ada ghibah yang haram buat dia. Misalnya dia terang-terangan minum khamar, maka kita omongin, wah itu bahaya tuh minum. Kita ngomong ke warga, bahaya tuh minum khamar. Nggak apa-apa, karena dia terang-terangan dan nggak malu dengan itu. Bukan karena terang-terangan jahil ya, tapi emang nggak malu dengan itu. Beda orang terang-terangan karena jahil nggak ngerti. Tapi insya Allah kok Muslim minum khamar terang-terangan itu nggak mungkin dibilang, oh kamu belum tahu ya khamar itu haram. Nggak mungkin. Iya. Apalah gitu misalnya terang-terangan, tapi ini orang awam gitu nggak ngerti, maka kita jangan ribahi dia. Tapi yang seperti ini minum khamar barang-barang di pinggir jalan, ini udah nggak ada riba buat dia. Atau menampakkan tato misalnya, ada tato, ya apa gitu. Kan orang-orang yang bertato itu rata-rata mereka tato supaya apa? Supaya dilihat nggak? Supaya dilihat. Nggak ada orang tato itu dia ikhlas. Saya tato, saya ikhlas di bagian sini aja supaya nggak kelihatan sama orang. Ini lillahi ta'ala saya kayak gini mah. Nggak ada kayak gitu. Pasti untuk kesombongan. Maka ini menzahirkan keburukan. Ini nggak ada ghibah lagi. Tuh orang ditato nggak benar tuh orang. Misalnya kita ngomong karena kita, nah kamu jangan kayak dia ya. Tuh tato di mana-mana. Di semua wajah, matanya juga ditato. Nauzubillah min dzalik. Jangan kayak gitu nah. Ini enggak apa-apa. Enggak bisa diingetin, "Ih, Ibu jangan ghibah dong, Bu. Itu dia kan enggak bersalah." Ya dia orang zahirin kayak gitu. Ana enggak karena dia enggak mau riya dalam bertato, dia kemudian ditutupin tatonya. Enggak ada, dia kan tato supaya riya, supaya pamer. Maka ini jelas orang yang menzahirkan keburukan atau maksiat yang dia tahu itu jelas maksiat keburukan, maka itu nggak masalah. Menghibahinya di sektor itu saja, di masalah itu aja. Jangan merembet masalah lain. Yang dia zahirkan tato yang buruk, kemudian yang antum bicarakan tentang masalah dia sama istrinya, terus aib-aib pribadinya lain, nggak ada urusan, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian keadaan lainnya istifta. Dibolehkan ghibah ketika istifta, meminta fatwa. Ya, meminta fatwa. Ya. Dan ini biasanya terjadi karena masalah kezaliman biasanya. Misalnya kepada ustadz untuk bilang, "Ustadz, saya dizalimin sama adik saya." Nah, ini kan ghibah. Tapi ini istifta boleh. Dan itu hanya person to person, yaitu dari mustafti orang yang bertanya kepada ustadz saja ngomongnya. Jangan di majelis. Ya, Ustaz, mau nanya Ustaz gitu. Apa sih? Ini orang di samping saya Ustaz, dia tuh, oh ini bukan ghibah ini namanya. Ini ngajak perang. Atau bilang, Ustaz, bapak saya itu, wah dijelekin di majelis. Enggak boleh. Ya enggak boleh. Apalagi orang-orang pada tahu siapa bapaknya dan enggak tahu aibnya, ya jadi jelek nama keluarga. Ya. Nah istifta boleh. Ya, meminta fatwa kepada orang yang tepat tentang kezaliman seseorang boleh. Dan ini istifta tujuannya bukan ngeluh, tapi tujuannya mencari solusi. Enggak, bukan cuma ngeluh. Ustaz, afwan Ustaz, ana mau ngeluh Ustaz. Kok ngeluh ke ana? Kata Ustaznya. Enggak apa-apa Ustaz, antum kan menjadi sandaran buat umat. Ya Allah. Saya aja lagi susah Pak, gitu kata Ustaznya. Dah lah, ngomong aja Pak, ada Pak. Jadi gini Ustaz. Wah, curhat panjang itu Ustaz. Ya Allah, kapan selesai ini ya Allah. Mana lapar lagi belum sarapan kata Ustaznya. Itu omongan Anda beneran sih sekarang. Ya. Nah, kemudian udah kayak gitu, ya udah kata Ustaznya gini, solusinya begini. Enggak Ustaz, enggak usah solusi Ustaz. Ana udah enggak perlu solusi, Ana pengen ngobrol aja Ustaz. Enggak boleh kayak gini. Ya.
Kan adanya dai atau mufti itu kan untuk memberikan solusi dan jawaban hukum, bukan untuk sandaran curhat. Ya, nggak semua orang tuh pengen dijadikan sandaran curhat, ikhwan. Orang banyak masalah, udah banyak masalah, orang pada curhat pada pernah ada psikiater. Psikiater tuh kan sebenarnya sebagai psikiater tergantung levelnya beda-beda ya. Ada psikiater yang hanya menerima curhatan sekian dalam sehari, nggak boleh lebih. Karena itu akan berbahaya buat psikologisnya dia, psikisnya dia. Ada psikiater, ya, lagi psikiaternya bunuh diri, gantung diri. Psikiater gantung diri, bunuh diri. Dan itu di sesi-sesi pasien-pasien lagi mau curhat pada dia. Pas kok nggak keluar ini psikiaternya, pas dibuka ternyata udah gantung diri. Lah, kok malah ente kayak gitu kan? Harusnya ana dong gitu kan, ente duluan gitu kan. Ternyata apa? Karena dia stres dengan problematika orang-orang yang udah numpuk pada kepalanya. Kan sebagian dari kasus psikis itu kan nggak bisa sekali curhat langsung solusi ketemu. Bisa datang pekan depan datang lagi, itu kan numpuk semua. Dalam sehari tuh numpuk, problem orang tuh numpuk pada dirinya itu. Dia tahu kasusnya fulan, kasusnya begitu. Udah gitu nggak ngerti agama lagi, jadi nggak ada balancing di imannya itu. Akhirnya bunuh diri. Psikiater loh sampai bunuh diri. Tuh ada yang kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi curhat sama orang itu pada orang yang tepat, ya kawan. Terutama orang yang memiliki ilmu agama dan bisa memberikan solusi. Dan kalau curhat doang jangan deh. Cari solusi. Ya. Gitu. Karena curhat kan menumpahkan, ya. Gitu. Kemudian misalnya ta'rif, termasuk ghibah ta'rif. Apa ta'rif? Yaitu julukan pada orang dengan julukan yang mungkin relatif buruk, tetapi orang itu ridho dengan julukan itu. Maka ini boleh. Julukan yang buruk tentang orang, tapi orang yang dijuluki itu ridho dengan julukan itu. Tahu nggak? Gimana? Paham nggak? Mulai. Hah? Anak punya teman namanya Kecap, apa dijulukin Kecap. Ya dulu pesantren ada nama Aziz ada berapa? Sampai Ustadz juga ada nama Abdul Aziz. Ya dipanggil Aziz semua. Untuk membedakan masing-masing itu ada masing-masing nama. Ya. Satu orang Padang, satu orang Sukabumi, satu orang Semarang. Yang orang Sukabumi malah dipanggil Aziz Kehet malah. Dan dia ridho dengan panggilan itu. Itu dikenal satu dulu tahun 99 dulu. Dikenal satu pesantren Aziz siapa? Aziz Kehet. Tuh si Kehet ada di situ. Itu kalau di Sunda itu udah jelek banget itu orang. Padahal itu anaknya mudir loh pesantren Sukabumi itu. Anaknya mudir dikehet-kehetin itu. Bapaknya ketahuan, apaan itu orang. Itu satu. Tapi dia ridho gitu Mas, subhanallah gitu loh. Karena apa? Karena pesantrennya di Semarang. Jadinya kita ya nggak nyambung gitu, orang nggak ngerti juga kan makna dari itu. Nah juga yang satu lagi Aziz Kecap misalnya Kecap. Jadi panggilnya Kecap. Kenapa? Karena dia Arab tapi Arabnya hitam. Gitu. Nama marganya Hadromi. Terus kan dijulukin teman-teman Hadrawat. Wah ini jangan Hadrawat karena Hadrawat itu kan sayur mayur. Jangan, kalau Hadrawat nanti ini ras kan nggak bagus gitu. Akhirnya jadi Kecap aja. Ini juga rasis juga ini Kecap karena mentang-mentang hitam terus hitam manis lah gitu. Tapi dia ridho dengan itu. Jadi kalau kita Aziz Kecap mana Aziz Kecap? Semua tahu Aziz Kecap. Begitu. Sama-sama satu Kehet, satu Kecap subhanallah ya. Tapi kok pada ridho gitu lah. Dan dulu para ulama itu juga ada yang disebut al-a'war, al-a'ma, al-a'sya, itu fulan si buta. Itu kalau dia ridho nah itu enggak apa-apa. Untuk ta'arif mengenalkan fulan, siapa tuh si Hasan al-a'ma, si Hasan yang si buta itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makanya antum ghibahin si buta dari gua hantu enggak apa-apa karena emang dia mau aja digituin. Wiro Sableng kan gila. Tapi dia ridho dengan itu, ya enggak mau. Tapi itu enggak ada tokoh-tokoh fiktif itu semua. Cuman kalau ada teman-teman antum ada kayak gitu, si Pincang gitu.
Ahmad si pincang, dan dia mau digituin, dijuluk itu nggak masalah, selama dia mau, gitu loh. Itu kan untuk mengenalkan emang dia karakternya kayak gitu, ya gitu. Maka ini hibah ini perbolehkan, seperti itu. Kadang Pak Jenggot itu kan hibah juga, ada sisi kayak pengen merendahkan, tapi emang itu dikenalnya begitu, Pak Jenggot, kayak gitu, Pak Kumis, iya. Waktu di pesantren dulu juga ada rumah, ada bakso Pak Bagong. Itu ketemu orang Sunda, haram itu. Rumah bakso Pak Bagong. Iya, bakso Pak Bagong. Haram itu. Ya. Bagong artinya apa, Bagong? Babi kalau Sunda, itu alhamdulillah di Semarang. Jadi enggak apa-apa. Ada dia riset di Semarang Salatiga. Jadi orang nggak ngerti Pak Bagong, tahu ya karena Bagong versi Jawa mungkin bejo, maknanya Bagong bagus gitu. Kalau Sunda kan Bagong beda. Iya. Tinggal tambahin Bagong sia. Nah itu baru tuh. Tambahin sekalian lah. Jadi Sunda beneran itu. Ya, jadi seperti hal seperti ini relatif, nisbi, tergantung dengan keriduan orang yang dijuluki. Kalau dia rela dengan itu, maka nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Ini gimana? Sampai nggak apa-apa, lanjut aja nggak apa-apa ya, karena jarang-jarang kita ketemu nih. Iya, silakan. Oke, bolehkah saya memutuskan hubungan sosial dengan orang yang telah memfitnah saya dengan berita yang tidak benar, karena saya tidak mau mengotori hati saya dengan mengingat perlakuannya. Baik. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengasingkan saudaranya di atas 3 hari. Tapi hadis itu sahih. Tetapi jika ada maslahat yang lebih tinggi lagi untuk didapat atau untuk mencegah madarat yang lebih besar, maka itu dibolehkan. Seperti kalau fulan telah memfitnah dia nih, fulan memfitnah kita, dan dia tidak berhenti dari fitnah tersebut, maka demi mencegah madarat yang lebih besar, maka kita boleh pilih dengan tidak berkomunikasi lagi dengannya. Tapi jangan diazamkan selamanya. Tetap kita doakan semoga Allah memberi dia hidayah. Kalau dia udah membaik, baru saya akan baikan lagi insyaallah. Maka ini untuk mendapatkan untuk menghindari madarat yang lebih besar. Karena madarat fitnah dia, madarat lisan dia itu lebih besar daripada madarat tidak ngobrol sama dia. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya dia adalah kerabat, maksudnya ahlul bait yang kerabat rumah, kerabat yang inti, ya, dan sangat intim, ya, maksudnya bapak, ibu, anak, adik, kakak, maka jangan. Hatta fitnahnya sebesar apa, jangan. Tetap muasalah, tetap silaturahim. Tapi ini kerabat inti. Nah, Nabi SAW pernah ada seorang sahabat mencurahkan perasaannya ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya selalu uhsin ila qarabati, saya selalu berbuat baik kepada kerabat-kerabat saya. Namun mereka justru semakin saya baik, semakin mereka yu'dzunini. Semakin mereka itu menghina saya, mencederai saya, dan seterusnya. Jadi feedback dari kerabatnya itu betul-betul buruk, padahal dia sudah berusaha untuk silaturahim. Ya, asiluhum wa qata'uni atau wa yaqta'unani, aku menyambung tali rahim pada mereka tapi mereka memutuskan, dan seterusnya, ya. Maka kata Nabi SAW, "Lau kana kama taqul", kalau misalnya itu yang terjadi seperti yang engkau deskripsikan, maka itu seperti engkau telah melempar wajah mereka dengan debu panas, dan engkau akan selalu ada di pertolongan Allah selama engkau selalu melakukan itu. Artinya Nabi tetap menyuruh silaturahim, ya, walaupun kamu digituin, tetap sambung. Kalau kamu bisa sambung, ya.
Nah, dan ini kembali kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita terus silaturahim selama masih mungkin. Kalau udah nggak mungkin ya udah kita nyerah, biar Allah yang urus gitu. Karena ada kalanya, ada ceritanya juga. Adik kakak saling blokir, atau kemudian ada yang mau islah tapi kemudian diblokir nggak bisa. Ada kayak gitu. Ya udah kayak gini mah, ya udah susah. Atau kunjungi ke rumahnya diusir. Maka ya udah, ini urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Saya udah berusaha. Itu untuk kerabat tetap wajib untuk silaturahim dengan cara yang dimampu. Kalau udah nggak mampu, karena diblokir atau karena memang sudah tidak ketahuan di mana orangnya, maka Allah lebih tahu kondisi kita. Tapi kalau untuk orang di luar kerabat atau kerabat jauh, maka ini beda hukumnya. Bisa lebih ringan, yaitu kalau antum nggak ada kepentingan, ya udah nggak usah lagi, nggak masalah. Ya, bedakan antara kerabat inti dengan kerabat jauh, apalagi teman jauh, ya begitu. Seperti itu jawabannya. Maka boleh untuk mencegah madarat yang lebih besar. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya mungkin itu saja ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana jika ada Ustaz Salaf yang mengatakan ada Ustaz Salaf lain yang kurang ilmunya sehingga menganjurkan untuk tidak diambil ilmu? Baik. Disebut nama personnya enggak gitu maksudnya? Begini. Di antara kekurangan yang ada di dakwah sunnah ini di Jabodetabek adalah kita tuh menyangka semua dai sunnah itu kompeten dalam berbicara ilmu. Enggak semuanya. Maksudnya ada memang beberapa individu dai sunnah yang enggak berkompeten dalam masalah ilmu. Ya, dan bahkan dikhawatirkan berbahaya kalau misalnya diundang ke majelis, maksudnya untuk berbicara ilmu bisa bahaya. Itu ya, bukan kan dia tidak sunnah, bukan. Tapi karena kompetensinya enggak ada atau belum. Ya. Ini bukan masalah sertifikasi atau enggak, bukan. Yang bisa menilai seseorang berilmu atau tidak, itu yang berilmunya benar atau tidak, itu orang berilmu gitu loh. Ya. Nah, maraknya dai sunnah, terutama Jabodetabek, itu tidak melazimkan semuanya itu kompeten dalam membahas ilmu. Enggak semuanya, ikhwan. Enggak semuanya. Ada yang itinerary kajian dengan banyak yang asatidzah itu, enggak semua, tapi kalau yang itinerary kajian itu memang asalnya selektif itu. Tapi pokoknya kalau misalnya ada kajian sunnah di Jakarta, Jabodetabek ini, enggak semua nama yang disebut Ustaz Sunnah itu memang kompeten dalam membicarakan tentang akidah, enggak mesti. Enggak mesti. Hatta lulusan Lipia misalnya. Dia misalnya lulusan syariah Lipia kita, syariah Lipia dulu membahas fikih dari semester 1 sampai 8 itu fikih, lebih fikih. Tapi apakah lulusan itu kompeten dalam masalah membahas fikih? Belum tentu, bahkan ini lulusan fikih itu sendiri. Belum tentu, beneran. Karena apalagi dai-dai yang belajarnya enggak serius. Dan ana bisa katakan beneran ada juga dai sunnah, dan ini antum enggak tahu siapa sehingga bukan ghibah. Ya, di Jabodetabek ini. Kakak kelas ana. Ya, kakak kelas baik di Al-Irsyad dulu atau bahkan di Lipia. Ya. Ketika mau ujian di Lipia itu, anak kaget, beliau nanya masalah usul fikih yang beliau akan ujian usul fikih habis itu. Ana mau semester berapa? Mungkin semester 4, beliau semester 6. Nanyanya ke ana, maksudnya antum apa enggak belajar kata. Gitu kan. Kenapa enggak belajar gitu kan? Ini mau ujian masa enggak belajar usul fikih? Nanya ke anak semester 4, dia semester 6. Ya. Dan kemudian pas mau daurah pun kemudian ketemu dengan beliau. Kita ngobrol dan Anda melihat, Anda bilang antum kayaknya kurang baca kitab deh, Syekh. Antum harus nuntut ilmu lagi. Anda bilang gitu. Kakak kelas ini. Ya, antum enggak tahu siapa. Artinya enggak semua dari kita itu murojaah. Dan kelihatan di tuturannya, kelihatan di rujukannya, kelihatan di bahasanya. Ini udah lama enggak baca kitab ini. Kelihatan. Maka kalau misalnya ada dai sunnah mengatakan fulan jangan diambil ilmunya, bukan karena beliau enggak sunnah, demi kebaikan antum. Karena apa? Karena anda melihat fulan ini terlalu sibuk dengan ini dengan itu, dan
terlalu sibuk dengan travel umrah, terlalu sibuk dengan pesantrennya, terlalu sibuk dengan ekonomi, dengan duit dan seterusnya, sehingga nggak ada jadwal belajar, kelihatan dari cara ceramahnya dia. Maka antum cari aja yang lain. Ini nggak masalah, ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah yang haram. Memang ini masuk ke dalam ghibah, yaitu membicarakan kekurangan seseorang. Tapi ini demi kemaslahatan antum, supaya antum nggak salah ilmu. Iya. Ini ada beberapa yang seperti ini. Jadi nggak salah itu Ustadz ya mengatakan ini tidak diambil ilmunya karena ilmunya belum mumpuni. Kalau memang Ustadz itu sudah riset, sudah paham tentang dai ini, boleh bilang begitu. Demi apa? Demi menjaga kaum muslimin dan para menuntut ilmu dari ketergelinciran ilmu. Maraknya dan banyaknya dai-dai mungkin lulusan Madinah, lulusan Libya, lulusan Mesir, lulusan Sudan, LC, kadang ada yang bukan LC dan seterusnya. Di Jabodetabek ini tidak berbanding lurus dengan kompetensi semuanya. Enggak semuanya berkompeten dalam memangku dan memberikan ilmu, ya, begitu. Ini bukan Anda mentazkiyah diri Anda sama sekali. Anda mungkin termasuk di antara yang kurang berkompetensi. Tapi jangan terpedaya dengan kemarakan, tapi carilah kualitas. Ya begitu. Ya, mungkin itu karena ini matahari semakin meninggi dan bentar lagi tergelincir ke arah barat. Sehingga bentar lagi zuhur, bahkan bentar lagi makin lama, makin detik kita habiskan makin dekat waktu maghrib dan asar dan seterusnya. Maka sebelum berpindah hari kita tutup aja majelis ini, ya. Sampai sini aja, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Masya Allah, Anda nggak nyangka kalau teman-teman di sini ternyata banyak, Masya Allah, yang ikut kajian. Anda terakhir di sini khutbah Jumat kalau nggak salah, ya Masya Allah, tempatnya Masya Allah, ya. Ya gimana Pak? Ya. Ini boleh nggak? Yang lain pada ridho nggak nih? Takutnya beliau nanya, yang lain ini nih. Terakhir, oke, boleh ya. Ya silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya suka ngaji ikutin di salah satu masjid. Dulunya itu sunnah gitu. Apa namanya, dai yang sunnah. Iya. Terus udah kesininya itu udah mulai campur Ustaz. Apa? Pakai kolang kaling apa? Maksudnya ya paham. Terus berikutnya lagi yang bid'ah gitu. Masya Allah, ya paham. Terus saya akhirnya cari masjid ketemu di sini. Saya satu teman, sunnah nggak semuanya itu Ustaznya. Kalau insya Allah sunnah katanya. Ya. Nah, saya pindah ke sini. Terus ketemu yang Ustadz yang suka di masjid itu, katanya kenapa aku nggak pernah kelihatan lagi di masjid ini? Wah, saya bilang udah campur masalahnya. Apa Ustadznya? Kadang-kadang yang bid'ah, terus katanya kenapa kamu mau hindar dari situ? Ikutin aja, nanti katanya nggak apa-apa. Ya. Katanya jangan sampai kita itu hanya mementingkan, katanya jangan sampai kita itu hanya mementingkan kelompok kita sendiri, katanya harus bergaul dengan kelompok dengan orang lain juga, katanya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum. Kalimat terakhir ini ambigu Pak, maksudnya apa? Bergaul dong. Masih mujmal ya. Apa tafsirannya? Kalimat yang terakhir dari beliau itu yang kita jangan mementingkan kelompok sendiri ya, bergaul. Itu apa maksudnya? Kalau tafsirannya bisa dua sisi itu, ya, bisa positif bisa negatif. Ya. Tapi saya tanggapi dulu yang masalah tadi, masalah masjid itu Pak ditagih Pak, itu ditagih. Takutnya ke bawah nanti sampai rumah. Ya. Itu masalah masjid yang kemudian ada perubahan strategi dakwah mereka. Itu mungkin karena kadang-kadang karena ada perubahan DKM kadang gitu. Bisa kayak gitu. Jadi mindsetnya berubah. Atau mungkin nggak perubahan DKM, cuman ada rapat baru lagi atau tekanan dari suatu pihak, ya gitu. Ya, Anda sarankan gimana? Anda sarankan Bapak tetap hadir di kajian Ustadz Sunnah di masjid itu, ya, dan hindari yang lain, gitu loh. Kalau menurut Bapak misalnya tidak direkomendasikan yang lainnya ini, ya udah nggak usah ikuti. Jangan main tebak-tebakan karena kan itu kan udah ada. Oh gitu, random gitu ya. Oh pantesan, iya.
Ya ustadz tersebut harus ngerti itu di sana random Pak. Kadang-kadang antum kita nggak tahu jadwalnya, makanya saya harus pasti siapa yang isi kajian. Kalau ustadz mungkin iya ikut sholat begitu kan. Tapi kalau yang lain kan ya saya gimana udah terlanjur di situ. Gitu. Iya, itu kadang terjadi di masjid-masjid karena ada perubahan, karena ada tekanan dari suatu pihak. Itu anak biasa dibegitukan, bahkan sampai anak dinonaktifkan dan diganti dengan dai lain gitu dari konspirasi tertentu. Iya, ada itu biasa terjadi. Iya. Ya begitu. Ya kita nggak apa-apa, lahan dakwah banyak alhamdulillah, cuman ya seperti disayangkan. Nah, kalau memang random seperti itu, berarti Bapak punya alasan yang bagus untuk tidak ikut di sana, nggak apa-apa. Dan Ustadz ini harus maklumi. Namun kalimat terakhir tadi yang Bapak sampaikan tentang beliau bilang kalau bisa jangan mementingkan golongan sendiri. Ini kok apa maksudnya? Jangan mementingkan golongan sendiri, apa tadi kalimat berikutnya? Kita harus bergaul dengan kelompok lain. Mungkin harus tabayin dengan apa namanya? Kelompok lain juga gitu. Oh, bertukar pikiran. Iya. Kalau tukar pikiran, kalau nanti dia orang gila kita waras, tukeran dong nanti. Maksudnya untuk apa? Kita tuh gini Pak, Bapak penuntut ilmu, yang Bapak cari keselamatan. Untuk keselamatan itu nggak harus tukar pikiran dan menghabiskan waktu untuk seperti itu. Kita tuh sekarang butuh ilmu dan supaya bisa beramal, gitu aja. Itu kan tujuan kita. Bukan kita tujuannya untuk mengayomi semua orang dan semua kelompok, nggak. Itu capek Pak. Kalau antum kayak gitu untuk ilmu, mengayomi semua kelompok, antum bakal masuk semua macam model yang bersih dan yang sampah masuk semua. Maka ya udah saran kalau memang kayak gitu tarikoh dan tata cara DKM menentukan jadwal, ya Bapak nggak usah lagi sih. Dan kasih tahu ke ustadznya, mohon dimaklumi Ustadz, anak pengen nyari selamat aja, bukan pengen nyari ngayomin kelompok lain. Begitu. Toh kelompok lain juga belum tentu ngayomin Bapak, ya kan Pak? Iya. Kan Bapak nyari selamat aja, ya mending kita selamat gitu. Iya. Ya begitu. Cuman kalau misalnya di suatu daerah masjid dia jelas jadwalnya, ini ustadz sunnah di sini jadwalnya, yang ustadz yang mungkin belum begitu ke sunnah mungkin jadwalnya lain, maka ya udah yang antum cari selamatnya aja boleh. Di beberapa tempat kayak gitu kok. Yang dulu full sunnah, akhirnya ada badai menerpa, ada banyak perubahan. Tapi yang sunnah ini ramai. Ada beberapa masjid kayak gitu. Yang kajian sunnah di suatu masjid ormas tertentu. Kalau kajian sunnah itu ramai. Tapi kalau kajian yang tidak sebaik itu yang datang Mbah Kakung. Ya. Mbah Kakungnya sendirian, nggak ada Mbah Putri. Ya cuma 4 orang, 5 orang itu juga orang ormas itu. Yang mana itu ya terjadi gesekan akhirnya. Kok kalau kajian kita kok ini giliran kajian salafi kok ini. Nah itu. Akhirnya terjadi kadang-kadang benturan. Wah ini nih apa sempalan nih, benalu nih di masjid kita gitu. Iya, seperti itu. Itu terjadi. Ya ikhwan-ikhwan kita akhirnya ke kajian sunnahnya. Itu memang buat kecemburuan bener. Tapi seenggaknya ya kita ambil faedahnya. Kasihan kalau ustaz sunnah udah isi kajian di tempat yang sebenarnya itu bukan begitu nyunnah. Udah berusaha struggle di situ, jemaah nggak pada datang, itu kesian. Anda pernah ngerasain gitu? Kita udah berjuang di sini, ikhwan nggak ngedukung supaya datang. Ya akhirnya apa? Sana sini kena jadinya. Ya jadi Bapak support aja kalau memang ada yang seperti itu. Tapi kalau yang tadi cerita Bapak di masjid tersebut jadwal nggak jelas, ya Bapak nggak harus menjelaskan. Situ aja nggak jelas, masa saya harus jelaskan gitu? Gitu. Nah yang jelas aja Pak yang selamat, ya kan gitu. Oke Pak ya? Terakhir Pak ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jazaa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.